Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa aksiru minhuma fa inna iblisa alaihi laknatu qal ahlaqun nasa bil dunubi wal ma'asi wa ahlaquni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalik ahlaqtuhum bil hawa wa hum yahsabuna annahum muqtadun. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi aqdini mahabbataka wa ma'rifataka. Saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah, segenap ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang seluruhnya saya hormati, bil khusus para pengurus TKN wilayah Bogor Timur, juga para pengurus TKN dari wilayah-wilayah yang lainnya yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur tentu selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat wal afiyah, dzahiratan aw kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama patut kita
kita bersyukur kepada Allah bahwa kita oleh Allah diberi nikmat yang sangat amat berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman Islam, juga nikmat ihsan, serta nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Semoga kita semua yang hadir dalam majlis manaqib yang mulia ini, juga keluarga kita, keturunan-keturunan kita, semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita nanti. Semoga kita dan keluarga kita, juga keturunan kita, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman yang sempurna, membawa Islam yang sempurna, juga membawa ihsan, membawa berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, dalam keadaan dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, diagungkan oleh Allah yang maha agung, ditinggikan derajatnya oleh Allah yang maha tinggi, yang kelak di hari kiamat kita sangat amat mengharapkan syafaat dari beliau, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat uzma dari beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah rahimahumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita oleh Allah diberikan pertolongan sehingga dapat duduk hadir berkumpul di majlis manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, sambil dibarengi di dalam hati kita masing-masing mengagungkan beliau, memuliakan beliau. Mudah-mudahan seluruh yang hadir mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah umurnya, barokah kesehatannya, barokah usahanya, barokah ilmunya, barokah rumah tangganya, barokah selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah rahimahumullah wa adakumullah. Materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, malam yang penuh barokah ini, di majlis yang mulia ini, adalah mengenai sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda,
bila ilaha illallah wal istighfar. Fasiru minhuma fa inna iblisa alaihi laknatu qal ahlaqtun nasa bidunubi wal ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil hawa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semuanya selaku umatnya. Kata beliau, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Wajib atas kalian, hendaknya lah kalian selalu berzikir kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah dan dengan beristighfar. Kata beliau, fa'aksiru minhuma, maka hendaklah kalian memperbanyak dari keduanya. Jadi kita sebagai umatnya diperintahkan oleh Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memperbanyak ucapan la ilaha illallah, juga memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata beliau, fa inna iblisa alaihi laknatu, sesungguhnya iblis alaihi laknat, yang dilaknat oleh Allah. Qala, iblis berkata, ahlaktu, aku akan membinasakan, an-nasa, akan manusia, ahlakun nasa, aku akan membinasakan umat manusia, bidunubi, dengan berbagai macam perbuatan dosa, wal ma'asi, dan dengan berbagai macam perbuatan maksiat yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Wa ahlakuni, akan tetapi umat manusia membinasakan aku, kata iblis, bila ilaha illallah, dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah, wal istighfar, dan dengan beristighfar. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat demikian, ketika umat manusia membinasakan aku, kata iblis, dengan ucapan la ilaha illallah dan dengan beristighfar kepada Allah, ahlaktuhum, maka aku akan membinasakan umat manusia bil hawa, dengan hawa nafsunya, wa hum yahsabuna annahum muhtadun, sehingga mereka menyangka, mereka menduga, mereka mengira bahwasanya mereka berada dalam petunjuk Allah, padahal sebenarnya mereka berada dalam tipu daya iblis. Ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wal naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Maka oleh karenanya kita harus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga hakikatnya kita mendapatkan pentalkinan, baik yang secara langsung dari Guru Mursyid Agung Pangasa Abah di masa beliau masih hidup. Ada di antara para jamaah yang mendapatkan pentalkinan langsung dari Pangasa Abah? Ada nggak? Nggak ada.
kali ada itu. Saya tahun 90 waktu itu belum ditalkin. Waktu itu saya masih mondok, masih pesantren di pesantren An-Najah Garut. Waktu itu guru saya mengajak seluruh santri-santrinya, baik putra maupun putri, untuk bersilaturahim ke Pangsa Abah. Waktu itu saya belum mengenal Toriko, tapi kalau nama Abah saya sering mendengar. Pokoknya di mata saya Pangsa Abah itu ya orang hebat lah gitu. Karena saya waktu itu masih remaja, masih bujangan. Saya banyak mendengar cerita tentang Pangsa Abah. Namun saat itu saya belum ditalkin. Maka berangkatlah seluruh para santri dipimpin oleh sang guru. Berangkat 4 mobil ke Suryalaya itu sekitar tahun 90. Setelah sampai di rumah Pangsa Abah, rumah yang dulu bukan rumah yang sekarang. Yang sekarang kan yang sebelah ini ya, dari pintu gerbang masuk sebelah kanan ya. Nah ini rumah yang dulu yang bagian itu. Nah rumah yang sebelah kanan dulu belum ada waktu itu. Abah juga masih ya kalau bahasa Sunda masih jangkat lah, masih jangkat ya sekitar umur belum sepuh amat lah, sekitar umur berapa ya, 65 kali ya. Begitu sampai di rumahnya Pangsa Abah, seluruh santri duduk dan dikasih air semuanya, dan guru saya masuk ke hujrohnya, ke ghurfahnya Pangsa Abah. Tapi tidak lama kemudian guru saya keluar dan memanggil saya. Kata guru saya Saifuddin. Nama saya kan Saifuddin. Ya bukan Al-Quruni, bukan. Jadi banyak yang salah nyebutnya tuh. Ada yang Al-Quruni, ada yang bilang Al-Qurloni, ada yang bilang Al-Makroni. Makroni makanan itu ya. Enak loh. Jadi yang benar Al-Qurluni. Al-Qurluni ini nama kampung kelahiran saya. Saya dilahirkan di kampung Gardu Kulon. Nah, Gardu Kulon ini disingkat menjadi Garlon. Garlon kalau dialihkan ke dalam bahasa Arab menjadi Korun. Seperti Ahnu Gentur Al-Konturi kan. Kalau ulama Banten Al-Bantani, ulama Garut Al-Koruti, ulama Bogor Al-Bukuri. Nah saya orang Garut Kulon, Al-Koruni artinya orang Garut Kulon, cuma di bahasa Arab kan menjadi Al-Koruni. Nah kalau manggilnya Al-Makroni berarti artinya bukan Garut Kulon. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tak lama kemudian guru saya keluar dari hujrohnya Pangsa Abah dan memanggil saya Saifuddin. Dipanggil sama Pangsa Abah. Jadi santri yang begitu banyak dari Garut, cuma saya yang dipanggil untuk masuk langsung ke kamar Abah. Dan saat itu saya belum ditalkin. Ya kurang lebih sekitar 1 jam saya berada di kamar Abah ngobrol bertiga. Pangsa Abah, guru saya yang di Garut, dan saya sendiri bertiga. Waktu itu saya belum tahu istilah talqin, ya. Ngobrol-ngobrol dan waktu itu saya dikasih amalan juga bukan amalan mereka, amalan biasa aja. Ternyata itu adalah merupakan isyarat kalau saya di kemudian hari akan menjadi muridnya Pangsa Abah. Mudah-mudahan saya diakui oleh beliau jadi muridnya. Demikian pula seluruh para ikhwan akhwat khususnya yang ada di wilayah Bogor Timur, umumnya
di kota-kota lainnya, semuanya oleh beliau diakui sebagai murid-muridnya. Karena betapa alangkah beruntungnya, betapa alangkah bahagianya ketika seseorang sudah mendapatkan guru mursyid dan guru mursyid mengakui dia sebagai muridnya. Sebab guru mursyid itu akan terus membimbing kita. Sadar tidak sadar kita akan dibimbing oleh beliau. Ruhani kita akan dibimbing. Walaupun umpama secara kasat mata, secara jasa dia, secara dirinya, guru mursyid tersebut telah wafat, tapi tetap bimbingan seorang guru mursyid tidak terbatas dengan wafatnya. Justru kalau sudah wafat, beliau lebih leluasa memantau seluruh murid-muridnya di alam dunia ini. Lebih leluasa, sudah tidak ada urusan lagi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kita jangan berkecil hati. Walaupun bangsa Abah secara jasa, secara gawir, secara kasat mata sudah wafat, namun tetap kita dipantau oleh bangsa Abah. Sadar nggak sadar kita dibimbing oleh beliau, asalkan kita melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mengamalkan ajaran-ajaran beliau, yakin bakal dibimbing itu. Kira-kira bapak-bapak yakin nggak? Ya harus yakin, jangan ragu-ragu. Ikhwan akhwat thariqah qadiyah wa naqsabandiyah rahimahumullah. Karena yang namanya seorang guru mursyid yang notabene predikatnya beliau adalah ulama sufi, ulama yang berkompeten menguasai ilmu tasawuf, ilmu tentang tata cara membersihkan hati supaya bisa sampai kepada Allah ruh kita. Yang namanya guru mursyid itu akan memberikan syafaat kepada murid-muridnya, baik ketika muridnya sedang dalam keadaan sakaratul maut dan ataupun bahkan ketika muridnya berada di alam kubur, bahkan nanti di hari kiamat. Hal ini berdasarkan keterangan sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, Yasma'u yaumal kiamati salasatun. Ada 3 golongan yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Bukan hanya di hari kiamat, di hari di mana pada hari itu kita sedang sakarat. Bahkan ketika kita sudah berada di alam kubur, akan memberikan syafaat, pertolongan, yaitu 3 golongan. Yang pertama al-anbiya, para nabi, jelas. Seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 nabi, itu semuanya sudah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaatnya. Summal ulama, golongan yang kedua kemudian adalah para ulama. Guru mursyid agung kita pada sahabat Syekh Ahmad Sayyidullah Batanul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, beliau ulama. Bahkan beliau waliun min awliyaillah di zaman ini, seorang wali dari wali-wali Allah di zamannya. Gak mungkin kalau bukan seorang wali bekerja di mana-mana. Jadi kita harus yakin beliau tetap memantau kita, membimbing kita, mengarahkan kita, asalkan kita mengamalkan ajaran beliau. Tapi kalau kita meninggalkan ajarannya, jangankan kita mendapatkan bimbingan, untuk diakui saja oleh beliau itu masih pertanyaan.
Maka amalkanlah, kata beliau, amalkan, amankan, lestarikan. AAL ya, amalkan, amankan, lestarikan. Mana yang harus kita amalkan, kita amankan, kita lestarikan, kita wariskan kepada anak cucu kita? Yaitu pertama zikir harian, yang kedua zikir otaman, yang ketiga manaqibah. Ini kewajiban kita semua sebagai para ikhwan akhwat untuk mengamalkannya, untuk mengamankannya, untuk melestarikannya, untuk mempertahankannya, untuk mewariskannya kepada anak cucu kita generasi akan datang. Agar anak cucu kita pun masuk rombongan guru mursyid. Kalau kita sudah berada di rombongan guru mursyid yang notabene silsilah nasab kewaliannya, silsilah nasab thariqahnya nyambung sampai ke Rasulullah, udah tenang. Kalau sudah berada di barisan itu, walaupun umpama kita berada di rombongan tersebut di barisan yang paling belakang, insya Allah selamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua. Yang ketiga, summa syuhada, para syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan perang membela agama Allah semata-mata karena Allah, mencari ke Allah, itu mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya yang nyata-nyata umpama yang 70 orang ini sudah divonis ahli neraka, itu akan selamat. Demikian pula kita kalau sudah mendapatkan syafaat dari guru kita akan selamat. Para jamaah ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan hadis yang tadi. Jadi kita diperintahkan untuk mengistiqomahkan, mengkontinyukan, mengistimrorkan, mendawamkan zikir la ilaha illallah. Setiap selesai sholat fardu 5 waktu minimal 165 kali, maksimal silahkan lebih dari itu. Yang penting berhenti di bilangan yang ganjil, itu jangan dilepas. Harus kita jadikan nih, kita jadikan kebutuhan bahwa saya butuh untuk berzikir kepada Allah. Karena cirinya orang yang akan mendapatkan kecintaan Allah, orang tersebut selalu berzikir kepada Allah. Kalau orang selalu berzikir kepada Allah, istiqomah berzikir kepada Allah dengan zikir yang paling afdal, yaitu yang diajarkan oleh para sahabat, la ilaha illallah, maka itu ciri bahwa dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Kemudian juga kita lanjutkan dalam hadis riwayat yang lainnya, qala iblis. Iblis berkata, ya Rabbi, wa izzatika la azal ubi bani Adam madamat arwahum fi ajsadihim. Faqala Allah Ta'ala azza wa jalla, wa izzati wa jalaliya malakun la azal aghfir lahum mastaghfaru. Iblis pernah berkata kepada Allah begini, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi keperkasaan. Ini wawunya bukan waw atau waw kosam, waw sumpah, maka dibaca JR, wa izzatika, enggak boleh dibaca wa izzatika. Wa izzatika, demi keperkasaan, demi kemuliaan, la ajal ubi bani Adam madamat arwahum fi ajsadihim. Selagi anak Adam ruhnya masih berada dalam jasadnya, maka sepanjang itu pula, selama itu pula, aku tidak akan pernah berhenti untuk terus menyesatkan anak Adam. Aku akan terus berupaya, berusaha
dengan berbagai macam cara untuk menyesatkan manusia, anak Adam dari jalanmu. Itu sumpah iblis di hadapan Allah. Kemudian dijawab oleh Allah, wa izzati wa jalali ya mal'un, wahai yang dilaknat, kata Allah, demi keperkasaanku, demi keagunganku, la azalu aghfir lahum mastakbar, aku, kata Allah, tidak akan pernah berhenti mengampuni dosa-dosa mereka selagi mereka beristighfar mohon ampun kepadaku. Makanya di hadis yang di awal tadi kita diperintahkan alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Wajib atas kalian agamanya selalu berzikir dengan zikir la ilaha illallah dan dengan istighfar. Fa'aksir min rumah, perbanyaklah keduanya. Ikhwan akhwat thariqah qadiyawan sahabatnya rahimakumullah wa hadakumullah. Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa iblis akan menyesatkan umat manusia sampai datangnya hari kiamat. Akan menyesatkan umat manusia dari jalan Allah dengan cara menggoda, membujuk, merayu manusia agar manusia berbuat dosa. Biasanya senjata yang paling ampuh dijadikan senjata oleh iblis untuk membinasakan, merusak umat manusia, menyesatkan umat manusia. Biasanya 3, pada umumnya rata-rata 3 perkara, yaitu yang disebut harta, tahta, wanita. Berapa banyak gara-gara harta orang meninggalkan ibadah? Berapa banyak gara-gara harta orang berani menipu? Berapa banyak gara-gara harta orang bisa membunuh orang lain? Harta, tahta, jabatan, wanita, dan perempuan. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan 3 hal ini. Dan supaya manusia cinta dunia, baik yang namanya harta, tahta maupun wanita, biasanya iblis punya cara, yaitu melalui hawa nafsu yang berada di dalam diri kita. Karena setiap manusia itu oleh Allah dikasih hawa nafsu, bukan hanya dikasih akal. Malaikat dikasih akal tapi tidak dikasih nafsu. Makanya malaikat semuanya taat kepada Allah. Dan memang malaikat itu adalah ibadun mukramun, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Mereka selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa alternatif. Mereka diciptakan hanya untuk taat kepada Allah. Karena malaikat tidak dikasih hawa nafsu. Tidak ada malaikat pernah berbuat salah, atau malaikat Israel salah nyangkut nyawa orang. Nah, yang salah hari ini cabut si A, salah nyangkut si B cabut. Gak mungkin, gak mungkin. Tapi manusia bukan hanya dianugerahi akal, akan tetapi juga dikasih hawa nafsu. Maka ketika manusia mampu menaklukkan hawa nafsu yang berada dalam dirinya, mampu mengendalikan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya, dan ia melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir dan sebagainya, sehingga ibadahnya luar biasa, itu bisa mengalahkan kemuliaan malaikat derajatnya. Kalau malaikat taat wajar karena tidak dikasih nafsu. Kalau malaikat dikasih nafsu repot kita. Wah, kita bersaing sama malaikat. Tapi manusia yang dikasih nafsu, kalau mampu mengendalikan hawa nafsunya dan terus melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, prestasi ibadahnya luar biasa, maka insya Allah kedudukannya akan lebih mulia daripada kedudukan malaikat. Contoh siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa,
sifatnya luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ketahuilah bahwa innan nafsa kaslanatun anil khair. Bal yuqahir al insanu ala fi'il khair wa ma yanfa'una. Wa illa jarab ila sal. Li'annaha majbulatun alaihi. Wa fi'il khair yunasiru alaiha. Li'annahu khilafu tabiha. Bal yuqrihuha alaihi wa la yad'uha. Artinya begini, hawa nafsu yang berada di dalam diri kita itu mempunyai tabiat, mempunyai karakter, mempunyai watak. Wataknya hawa nafsu adalah madbulatun alas-sal. Hawa nafsu yang berada di dalam diri kita, wataknya itu asik berbuat buruk, asik berbuat dosa, asik berbuat durhaka, asik meninggalkan perintah-perintah Allah, asik melanggar larangan Allah. Berapa banyak orang-orang yang ketika berbuat dosa, mereka sedikit pun tidak merasa berdosa, malah merasa bangga, tertawa terbahak-bahak dalam kemaksiatan yang sedang dilakukannya. Itulah karakter hawa nafsu. Bahwasanya hawa nafsu itu kaslanatun anil khair. Hawa nafsu yang berada di dalam diri kita itu sangat amat malas untuk melakukan kebaikan. Hawa nafsu itu malas beribadah, malas bangun malam untuk tahajud, malas berzikir setelah sholat, malas berdoa setelah sholat, malas baca Quran. Kalau punya harta malas sedekah, itu hawa nafsu. Sangatlah malas untuk melakukan kebaikan. Jadi ketika kita malas beribadah, malas berzikir, malas hadir di manaqibah, malas hadir di khotbah dan sebagainya, disadari ataupun tidak disadari, saat itu kita sedang memperturutkan hawa nafsu kita. Di mana kata Allah dalam Al-Quran surat 12, surat Yusuf juz 13 ayat 53, Allah sudah menjelaskan, inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu benar-benar selalu mengajak untuk berbuat buruk, untuk berbuat durhaka, untuk berbuat dosa. Maka kita wajib memerangi hawa nafsu. Bahkan kalau bisa kita harus berupaya untuk memutuskan kecintaan yang dicintai oleh hawa nafsu. Namanya istauhatun nafsi kalau dalam ilmu tasawuf. Maka seluruh para wali itu mereka adalah orang-orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Seluruh para wali mereka adalah orang-orang yang sudah mampu istauhatun nafsu, memutuskan kecintaan-kecintaan yang dicintai oleh hawa nafsunya. Mereka lebih mencintai Tuhannya, lebih mencintai Tuhannya, lebih mencintai mendekati Tuhannya ketimbang yang lainnya. Kalau enggak begitu mereka enggak mungkin jadi wali. Kalau kita masih memperturutkan hawa nafsu, enggak mungkin jadi wali. Ya paling pantas jadi wali nikah kali ya, wali murid ya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yuqahir hal insanu ala fi'il khair wa ma yanfa'uha. Maka oleh karenanya manusia harus memaksa hawa nafsu untuk selalu mengerjakan kebaikan dan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Manusia harus memaksanya untuk selalu terbiasa berbuat baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Illa jarab filasa. Jikalau tidak demikian, maka pasti hawa nafsu yang berada di dalam diri kita akan menyeret kita untuk melakukan keburukan. Artinya apa? Artinya hawa nafsu yang berada dalam diri kita jangan dikasih kesempatan, jangan dikasih celah untuk melakukan keburukan. Caranya terus berbuat baik, hantam dengan kebaikan yang kita lakukan, terus berzikir, terus beribadah. Insya Allah nggak ada kesempatan bagi hawa nafsu untuk menyeret kita ke dalam keburukan, ke dalam kedurhakaan, ke dalam perbuatan maksiat. Kalau umpama kita malas berbuat baik, itu kita sadar nggak sadar sedang memberikan celah, peluang bagi hawa nafsu untuk kita melakukan keburukan. Dan pasti hawa nafsu kita akan menyeret kita kepada keburukan. Kenapa? Li'annaha madbulatun alaihi. Karena
sesungguhnya hawa nafsu itu wataknya asik berbuat buruk, asik berbuat dosa. Wa fi'lul khair yu'assiru 'alaiha. Sedangkan melakukan kebaikan sangatlah berat bagi hawa nafsu. Berat. Merasa berat hawa nafsu untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, berat. Kenapa? Li'annahu khilafu tauhid. Karena kebaikan itu memang bertolak belakang, bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Di hari ini hawa nafsu inginnya apa coba kira-kira? Nonton TV, debat televisi, sambil ngopi, sambil nyantai rileks. Tapi kita lawan, kita lebih bukti mati semangat. Alhamdulillah. Di hawa nafsu itu, kebaikan itu bertentangan dengan watak hawa nafsu. Makanya apa itu kedua alaihi walayadullah. Maka seseorang harus memaksanya untuk selalu berada dalam kebaikan, dan jangan sekali-kali membiarkan hawa nafsu berada dalam keburukan. Bahaya. Terakhir, yuk kita lihat firman Allah dalam Al-Quran surah 79, surah An-Nazi'ah, juz 30, sebanyak 5 ayat, dari ayat 37 sampai ayat 41. Dengan sangat amat jelas Allah berfirman bahwa orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dia takut akan kebesaran Tuhannya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya nanti. Dan orang yang hidupnya selalu melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih mengutamakan kesenangan dunia, kemewahan dunia, dan melupakan akhirat. Dan dia selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya untuk berbuat dosa kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah. Kata Allah, maka sesungguhnya neraka adalah tempat tinggalnya nanti. Yuk kita baca ayatnya bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang hidupnya selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, dan dia tidak mampu menaklukkan, tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ingin berbuat maksiat diturutin, ingin berbohong diturutin, ingin jelek-jelekin orang diturutin, sehingga dia melampaui batas dari batas-batas yang telah diharamkan oleh Allah, melakukan kedurhakaan kepada Allah. Maka bagi orang yang seperti ini tempat tinggalnya adalah neraka, kata Allah. Dan sebaliknya, dan ada pun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, yakni orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan dia mampu menahan keinginan hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiya ma'wa, maka sesungguhnya surga tempat kembalinya. Yuk kita jadikan hawa nafsu dalam diri kita sebagai tawanan. Jangan sekali-kali kau jadikan hawa nafsu dalam dirimu sebagai pemimpin. Bahaya celaka. Pemimpin kita bukan hawa nafsu, tapi pemimpin kita adalah akal sehat. Pimpinan kita adalah petunjuk Allah, agama, yaitu berdasarkan Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian materi yang bisa saya sampaikan.
sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebenarnya masih banyak yang saya sampaikan, tapi oleh karena waktu jualah yang membatasi pertemuan kita, ini pun udah kelamaan ya. Mohon maaf ya kalau kelamaan ya. Kira-kira ikhlas kan? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya, yang Al-Fatih sampaikan, kalau istilah Sunda, istilah bahasa Sunda, sasiren sabujeren gitu. Sasiren sabujeren pamugi anu didugi bermusim kuning ku Al-Fatih ku Allah sing dijadikan ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, ilmu anu serta hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita sama-sama tutup acara pada malam ini dengan ucapan hamdalah dan dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil
Alhamdulillahirabbil alamin.